Nah, di sini update IHSG kita ya, IHSG kita beberapa kali mencoba kembali menguat namun gagal kepentok yang namanya resisten uptrend line ya. Yang harusnya uptrend line ini jadi support karena udah di break jadi resisten dan sudah dua kali di apa namanya? Ini hari kedua dia kembali gagal break. Nah, apakah ini hal yang bagus? Apakah ini hal yang buruk? Menurut proyeksi ini adalah hal yang cukup buruk ya. Di sini ada apa? Di sini menurut proyeksi dua kali kepentok dan juga dua kali ngebentuk shadow atas yang panjang. Menurut proyek ini adalah dua hal yang cukup kurang bagus dan juga kalau kita lihat dari mother candle atau candle gedenya dia juga apa namanya gagal break half candle. Berarti kan ini masih retracement aja, retracement naik bentar dan bakal lanjut turun. Nah, ya. Terus project kalau misalkan lanjut turun, terus project berarti sekarang IHSG kita lebih cenderung turun ya? Yes, jawaban project jelas ya. IHSG kita cenderung turun. Jadi saran project buat teman-teman, project bukan nakutin ya, karena toh juga beberapa hari lalu project udah ngingetin ya. Di pekan lalu juga project udah bilang bahwa shadow atas ini kurang menarik ditambah lagi kalau ada distribusi asing dan ternyata memang di candle gede kemarin asing itu distribusi gede banget ya dan kemarin juga asing distribusi gede dan hari ini akumulasi tipis dan ini pun ketolong BMRI aja BCA dan kawan-kawan nggak diakumulasi ya jadi balik lagi kalau di sini jadi IHSG kita arahnya masih turun ya supportnya berapa project jelas supportnya kita masih bisa pakai support neckline yang ini ya jadi garis hitam ini masih bisa dijadiin support neckline ya karena kan beberapa kali dia menahan juga di sini sekali ini false tapi besoknya lanjut oke di sini oke ya dan paling tidak sih kita menunggu dia di sini lagi ya. Memang kalau Project lihat sih polanya agak sedikit membentuk head and shoulder kalau Project bilang kalau di neckline ini bakal mantul ya. Jadi perlu diperhatiin ya perlu dicatat bahwa kalau misalkan ya kita bikin skenario ya kalau misalkan skenario nya mantul di sini ya skenario nya misalkan mantul di sini kita bilang mantul di sini terus naik lagi ke sini nah kalau misalkan demikian di sini ada pola head and shoulder ya jadi ini ada pola pundak shoulder pertama ini headnya kalaupun memang mantul di neckline ini dia bisa berpotensi ngebikin shoulder kanan ya dan melanjutkan penurunan dan targetnya menurut proyeksi bisa ke sini. Ya, balik lagi ini bukan nakut-nakutin tapi teman-teman harus bisa berpikir rasional ya. Di sini project tuntut teman-teman berpikir rasional bahwa IHSG itu tidak selamanya harus naik terus ya. Kalaupun dia naik terus ya sayang kalau akhir tahun kita nggak cuan banyak. Ya, jadi teman-teman juga perlu berpikir panjang bahwa oke lah nggak masalah IHSG koreksi sekarang. Yang penting nanti di akhir bulan di akhir tahun kita bisa kasih profit lagi. Jadi kurang lebih menurut proyeksi skenario nya seperti ini ya. Ingat kemarin juga Bro juga udah bilang bahwa di sini pola IHSG itu membentuk uptrend, ya intermediate-nya sudah membentuk uptrend, namun uptrend-nya masih cukup landai, ya. Uptrend-nya masih cukup landai. Ya, ketika uptrend cukup landai dia harus terakselerasi. Untuk tren itu bisa terakselerasi, ya ingat ya. Untuk tren bisa terakselerasi tentunya dia harus punya news atau hal yang benar-benar powerful sehingga dia bisa terakselerasi, ya. Ditambah lagi resistennya itu adalah resisten all time high. Jadi ada dua resisten kuat di IHSG yang menahan untuk menguat lebih tinggi ya dan secara logis pun penguatan ini menurut proyeksi tidak dalam waktu yang dekat. Ya harapan proyeksi di tahun depan ya atau mungkin di tahun nanti di tahun politik ya. Kadang kan IHSG itu juga sebagai instrumen politik ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
Dan ingat, IHSG kita arahnya turun, berarti saham-saham yang berkorelasi positif terhadap IHSG bisa teman-teman hindari terlebih dahulu. Ya. Saham-saham yang korelasi positif apa, Project? Yang jelas adalah LQ45. Nah, oke, Project, LQ45 kita hindari dulu. Terus Project yang menarik apa? Nah, ingat ya, kalau LQ45 turun, kita kan lihat bobotnya itu semua ada di perbankan. Nah, satu-satunya untuk menahan IHSG biar turunnya nggak parah, itu adalah satu saham yang di sektor lain, ya, yang tidak berkorelasi terhadap perbankan, ya, tapi bisa nahan IHSG. Yaitu apa? Yaitu saham GoTo. Nah, makanya bridgingnya ke sono, ya. Berarti project yang menarik apa? Yang bisa ngebalance IHSG. Sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya perusahaan minyak ya yang korelasi negatif kayak contoh BRPT dan TPIA ya, dan juga ada saham GoTo ya yang korelasinya bukan korelasi positif, tapi saham ini bisa menahan lajur penurunan IHSG jika perbankan lagi turun dalam. Ya, jadi project GoTo menarik gak? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau teman-teman perhatiin dari tren yang project gambar di sini, menurut project sih GoTo ini cukup menarik ya. Kenapa? Alasannya pertama dia kepentok channel line dan hari ini ngerespon channel line-nya dan menguat, bahkan menguatnya hampir 10% ya. Namun memang volumenya belum konfirmasi. Kalau kita bilang volume konfirmasi itu kan ada volume yang besar mengikuti penguatan di support. Kalau di sini kita lihat memang volume di awal-awal ini masif banget. Jadi wajar lah. Let's say kalau kita overview-nya di tren turunnya aja, ya misalkan kita overview-nya di tren turunnya aja, ini volume sih sudah lumayan ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sih volumenya sudah lumayan. Ini turun ya, di sini sudah mulai menguat dan akhirnya di sini ada candle hijau ya. Jadi menurut proyeksi GoTo cukup menarik, teman-teman pantau. Targetnya berapa project? At least targetnya nyentuh si downtrend line-nya. Kalau kita pakai Fibonacci ya, targetnya tuh bisa ke 284 sampai 295. Nah, ini bersifat temporer ya, karena pada dasarnya trennya masih turun, ini juga masih lower low, tapi ingat ya, kalau tren turun kita masih bisa manfaatin swing naiknya. Ya ingat, ada lower low pasti ada lower high. Ya, kalaupun kita nargetin sampai 295 itu adalah lower high. Berarti masih valid nggak project pakai retracement atau kita manfaatin swing naik walaupun dia hanya ngebentuk lower high, masih bisa. Lumayan ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini GoTo itu kalau ke 295 itu masih punya potensi kenaikan itu hingga 10%. Jadi menurut proyeksi GoTo ini masih cukup menarik, teman-teman pantau karena dia bisa kontrarian terhadap penurunan si perbankan. Ya, itu pertama. Selanjutnya di sini yang project pantau menarik itu adalah semen-semenan ya. Ingat ya, semen-semenan. Kalau di minggu lalu di hari Kamis project ngebahas konstruksi-konstruksian, ya nggak enak kalau nggak bahas semen-semenannya. Nah, kalau kita mulai dari SMGR hari ini tuh menguat cukup tinggi ya. SMGR itu menguat cukup tinggi. Ya, kita coba analisa dulu. Ini kebetulan karena kemarin database project hilang, jadi bisa analisa ulang ya. Sekalian teman-teman bisa ngikutin gimana step by step project nganalisa ya. Ini taruh di pojok sini. Ini di adjust ke sini, oke ya, dan dia masih bergerak di dalam downtrend line ya. Jadi kondisinya SMGR trennya apa? Masih downtrend. Ya, SMGR trennya masih downtrend. Nah, kalau kita lihat tren akselerasinya atau tren di dalam tren ya, swing low yang ini ya, ini sudah ada potensi reversal lah ya. Tapi dia masih kepentok yang namanya Fibo 38. Nah, ini cukup menarik menurut project ya. Ingat Fibo 38 di break targetnya 8475. Jadi kalaupun nanti breakout buy di 7450 ya masih ada potensi 13% ya.
Kalau dilihat di sini ya, tren downtrend akselerasinya tuh ada di sini. Ini tren akselerasinya. Ya, ini kita Fibonacci-in untuk nyari retracement-nya. Paling nggak sampai 8.000 ya, kita bisa ekspektasi dia pakai sampai 8.000, dan kondisi saat ini dia masih bergerak sideways ya. Ini Brojek sih ngelihatnya masih cenderung bergerak sideways, walaupun di sini ada uptrend ya. Nah, cuman yang Brojek suka adalah sideways-nya itu sudah di break ya. Di sini udah di break, cuman kalau ngelihat dari sini sih, kalau misalkan maksainnya gini polanya ya, ini udah di break, cuman kalau pola W ya, minimal targetnya sampai di sini. Nah, ini jadi pola-pola yang teman-teman perlu perhatiin ya. Jadi step sekarang dia itu harus break 750 ya. 7.500 lah ya. Nah, nanti Brojek apakah beli sekarang ketinggian? Yes, menurut Brojek sih cukup ketinggian, makanya di sini Brojek kasih area bow-nya. Ya, jadi paling dalam si Goto lagi. Si SMGR ini paling dalamnya sampai 7.025 ya. Jadi skenarionya teman-teman bisa beli dia di area 7.025, 7.025, habis itu lanjut menguat ya, dan targetnya bisa ke 8.500-an. Nah, ini skenario yang bagus untuk SMGR ya. Jadi yang jelas teman-teman bisa pantau si 7.025-nya apakah kuat bertahan atau tidak ya. Oke, SMGR udah cukup, kita coba lari ke INTP. Yang juga cukup menarik, dan kemarin juga Brojek udah rekomendasi ya. INTP juga sama ya. INTP itu baru tapi lebih enaknya INTP dia sudah breakdown trend line. Dan secara historikal ya, sebenarnya INTP ini lebih fluktuasi dari SMGR dan lebih enak kalau di tradingin ya. Tapi memang kesulitannya INTP ini, bid overnya itu sulit dibaca. Ya, jadi kalau teman-teman pernah belajar sama Brojek cara baca bid over dan segala macam ya, INTP ini bid overnya kurang liquid, sehingga untuk teman-teman analisa bid overnya atau intraday kurang menarik ya. Jadi saran Brojek sih lebih enak kalau teman-teman pakai swing aja ya. Nah, Brojek skenario seperti apa? Skenario INTP ini masih di stop loss 9825 ya, walaupun sekarang udah naik tinggi. Karena kan kemarin juga Brojek rekomendasinya pas breakout buy ya. Jadi 9825 masih support pentingnya, dan sekarang INTP sudah close di atas ABC-nya di Fibo 100 ini ya. Nah, harapan Brojek sih targetnya menguat paling tidak sampai 10.600 di sini ya. Paling tidak Brojek berharap dia menguat sampai 10.200. Sebentar. Ini kebalik. Nah, ya paling tidak di sini kita masih punya upside sekitar 3-4% lumayan lah ya. Sebelum dia kembali menguat sampai 11 ribuan. Ya, ini teman-teman bisa diprioritasin ya. Sektor-sektor tadi ada Goto ya, terus juga ada SMGR, ada INTP, ini sama-sama menarik semua ya. Goto, SMGR, INTP ya, semua menarik. Jadi ini jadi opsi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum punya barang di market ya. Karena kemarin mungkin udah banyak yang TP juga ya, harusnya sih demikian ya. Terus apa lagi ya menurut Brojek? Sebentar. Bentar ya. Brojek coba login dulu. Tadi itu hampir semua sektor masih tertekan ya. Properti masih tertekan, perbankan juga, telkom-telkoman juga, koal-koalan juga. Nanti coba kita cari bottomnya koal-koalan dari pertanyaan teman-teman aja ya. Bank digital juga belum ada yang menarik. Konstruksi juga lagi koreksi ya. Paling itu aja ya. Yang menurut proyeksi masih ada potensi upside ya. Kalau Astra
Astra tadi Project juga udah spekulatif buy ya. Tadi tuh sore Project spekulatif di Astra sama apa ya? Unilever. Nah, ya ini salah satu yang menurut Project juga cukup menarik buat teman-teman pantau ya. Ini polanya apa Project? Ini kalau teman-teman perhatiin ini polanya flag ya. Kalau teman-teman perhatiin ini polanya bisa ngebentuk flag. Ini abaikan kerapihan ya. Karena Project cuma mau gambar pola aja. Ini ada potensi dia nggak bentuk flag. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak bentuk flag, berarti kalau misalkan flagnya di break, ada potensi menguat sepanjang si tiangnya. Ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, cara ngukurnya gimana bro? Simpelnya, kalaupun ini misalkan sudah fix bottom, ya kan resisten utamanya di sini 5125 ya. Ini bisa teman-teman pakai metode projection. Sampai mentok atas, ini anggap aja kita berharap ini udah bottom, ya targetnya di 100. Nah, berarti di 6150. Ini target si Unilever. Dan proyeksi berharap ini beneran pattern flag ya, biar kita nggak nunggu-nunggu lagi si Unilever ya. Tapi ingat ya catatannya nanti ini masih spekulatif ya, karena kan pola patternnya juga masih belum tahu di break atau enggak ya. Jadi kita masih menunggu si Unilever ini keluar dari pola pattern flag-nya. Setelah pola pattern flag-nya muncul. Jadi sekarang stepnya teman-teman spekulatif dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah berada di mendekatin 5.000 teman-teman boleh nambah dikit. Nanti tembak banyaknya setelah dia break resisten 5150 ya. Sebentar, 5125 ya. Jadi kunciannya di break 5125. Tapi sekarang boleh spekulatif nggak Project? Boleh. Ya menurut Project sih sekarang sudah bijak kalau teman-teman mau spekulatif ya. Karena apa? Karena pola patternnya juga jelas menurut Project ya. Menurut Project di sini pola patternnya juga cukup jelas, lumayan asik ya, lumayan oke ya. Jadi target si Unilever ini menurut Project sih bisa ke 6150-an ya. Toh juga hari ini Unilever mengalami net akumulasi buy sebanyak 72 billion. Walaupun secara korelasi tidak terlalu berkorelasi ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau dilihat dari kumulatifnya ya. Kalau dilihat dari kumulatifnya sejak dia reversal asing tuh beli terus. Ya, tapi karena patternnya nggak sesuai dengan net akumulasi buy-nya sehingga si korelasinya nggak terlalu korelasi ya. Jadi kita ngelihatnya ini lebih ke asing toh beli terus gitu loh, walaupun dia turun asing masih beli terus. Jadi menarik gak Unilever? Menurut Project sih cukup menarik ya. Apa nggak nunggu break pattern ya, terserah sih. Ini hanya opsi aja dari Project. Kalau teman-teman mau nunggu dia break, sebenarnya lebih valid kalau breaknya di 5125 ya. Cuman kalau Project sih ngelihat polanya sekarang sih sudah bisa spekulatif ya, apalagi kalau kita lihat kita berpikir misalkan kalau perbankan turun, yang gede-gede turun, pasti kan harus ada saham yang ngejaga IHSG nih biar nggak turun lebih dalam kan. Nah salah satunya menurut Project sih dari tadi ada Goto dan juga ada Unilever ya. Sebenarnya Astra juga menarik, cuman lebih menarik sih si Unilever ya. 4730 teman-teman bisa spekulatif. Stop lossnya masih 4450 ya. Jadi so far sih sekarang spekulatif resikonya juga cukup tinggi. Ya, kalaupun teman-teman mau spekulatif di 4730 ya, 4450 di sini teman-teman masih punya resiko kurang lebih sekitar 6%-an. Nah, tinggal disesuaikan aja. Karena ini masih spekulatif jadi modalnya jangan banyak-banyak dulu ya. Gitu. Jadi paham ya? Jadi ada beberapa saham yang menurut Project sih masih cukup menarik di era IHSG yang berpotensi turun ya. Pertama ada Goto ya, kedua ada semen-semenan, ketiga ada Unilever. Sebenarnya konstruksi masih cukup oke, cuman memang dari kemarin juga kita udah bahas bahwa konstruksi ini ada potensi turun dulu, cuman saran menurut Project sih jangan sampai turun dulu lah ya. Toh juga Wika masih bertahan di atas 1090 ya. Masih bertahan di atas 1090 berarti masih uptrend ya. Terus juga Adikarya juga sudah Adikarya belum breakdown trend line. Terus PTPP juga masih oke lah ya. PTPP masih oke, masih di atas uptrend line. Jadi menurut Project sih sektor-sektor ini perlu teman-teman pantau lebih dalam. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya terkait yang Project ulas?
Coba Project scroll dulu ya, karena tadi Project lagi serius ngebahas analisa ya. Gara-gara template, sabar lagi nyeting, cangkir legend. Oke, Project penentuan hari ketiga Project kita ambil keputusan besok. Oke ya, kalau tadi bilang IHSG butuh hari ketiga oke, tapi Project sih lebih cenderung turun ya. Jadi jangan terlalu overconfident. Toh juga ingat tadi ya, IHSG itu butuh kalau mau naik dia berarti catatannya akselerasi ya. Kalau yang namanya akselerasi itu butuh news, butuh hal yang bener-bener good banget biar dia bisa akselerasi. Jadi menurut proyeksi masih jauh dari kata IHSG berpotensi break all time high gitu. Toh juga kemarin juga asing juga udah mulai buang banyak, berarti asing sudah mulai distribusi ya, sedikit kurang lebih asing sudah distribusi gitu. Oke, apalagi nih Project mau ngebahas yang relate dulu pertanyaannya. Akuisisi 30% saham oleh ABMM, apakah yang menyebabkan penurunan saham GEMS? Aduh. Kalau masalah akuisisi, inget ya, kalau masalah akuisisi sebenarnya tinggal lihat nih yang berpotensi diuntungkan tuh siapa, ya. Jangan tiba-tiba diakuisisi, oh ini bakal bagus, enggak, belum tentu ya. Toh juga yang namanya akuisisi itu kan banyak kepentingan ya. Jadi teman-teman nggak bisa serta-merta ada akuisisi berpotensi bagus, enggak ya. Jadi perlu teman-teman cross check lagi secara fundamental dan secara bisnis modelnya ya. Kalaupun memang ketika GEMS di akuisisi ABMM potensi GEMS fundamentalnya bakal membaik ya, mungkin jadi hal yang bagus ya, atau enggak justru kebalik ya, yang good news-nya di ABMM misalkan, oh ABMM ini adalah perusahaan yang kurang efisien, tapi ketika diakuisisi perusahaan GEMS maka ABMM mendapatkan hal yang positif dari perusahaan GEMS sehingga ABMM bisa mendorong peningkatan revenue. Nah, hal itu yang perlu teman-teman cross check ya. Karena Project nggak tahu bisnis ABMM apa, GEMS apa, nanti teman-teman bisa cross check sendiri ya. Toh juga Project sih lebih ke teknikal aja gitu. Baca komen Project, komen apa tuh? Aman apa tuh? Sabar lagi nyeting. Oke, kalau kondisi seperti ini lebih baik masuk ke sektor apa berarti? Tadi udah dibahas ya, saham-saham yang menarik ada Goto, semen-semenan, ada Unilever ya. So far sih itu yang menurut Project menarik. Konstruksi masih bisa buy on weakness ya. Sama properti paling yang masih berpotensi naik ya. Tinggal teman-teman buy on weakness aja sekarang. Selanjutnya apalagi, apa nggak nunggu break pattern Project? Oh tadi udah di Project jawab. Malam Project, malam juga Project. Untuk sentimen bunga The Fed ngaruh nggak ke Unilever sama semen-semenan bro? Ngaruh nggak ya sentimen The Fed? Ingat ya, sentimen The Fed itu kan ke Indonesia efek paling depannya itu adalah nilai tukar ya. Jadi kalau sentimen The Fed naik, USD dollar bakal menguat ya, berarti rupiah kita bakal melemah. Rupiah kita melemah berarti ada selisih di sana ya, ya mungkin apakah Unilever sektornya impor atau ekspor ya, mungkin itu hal yang paling berdampak duluan ya. Kalau misalkan Unilever sektornya impor bakal berdampak, kalau sektornya ekspor malah justru good news ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih urutannya ya. Paling baru nanti kita bicara BBM dan segala macem gitu. Unilever bukannya triple bottom. Waduh, triple bottom tuh gimana tuh maksudnya? Triple bottom. Bottom yang mana nih yang triple? Bottom yang mana yang di triple? Menurut gue sih nggak ada lah ya. Triple bottom tuh harus ada di bottom ya. Kalau misalkan ini dibilang triple bottom, ini kan trennya di tengah-tengah ya. Jadi harus continuous pattern atau reversal pattern yang bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan dia double bottom, berarti kan bukan continuous pattern ya, itu reversal pattern. Jadi menurut proyeksi nggak terlalu bijak lah bikin ada triple bottom di sini ya. Itu pandangan Project. Oke, Project mau jawab respon yang terhadap yang Project jawab dulu ya. Yang Project lampirin dulu ya. Pertanyaan nanti, sabar. Ini Project masih scrolling.
Pakai TradingView gambarnya chartnya boleh nggak Project? Aduh, Project nggak punya akun TradingView ya. Project nggak punya akun TradingView dan juga jadi Project pakai Ami Broker aja ya. Jadi mohon maaf kalau nggak pakai TradingView. Project PTBA apakah sudah berakhir masanya? Sabar ya, Project bahas dulu yang BPCA masih akumulasi Project, masa sih? Tapi tipis, akumulasinya tuh tipis. Oh iya, masih akumulasi hari ini ya? Oh enggak, minus. BBCA minus hari ini, minus 6. Kemarin kan sempat jualan 270, lumayan lah. Kalau ada jualan tuh cukup beresiko ya. Sejak dia net sell 270, besoknya kan nggak di atas 100 kan. Kalau Project kan udah bilang kalau yang namanya serius itu di atas 100. Jadi menurut Project sih ini kecenderungannya masih psikologis take profit ya. Dan secara psikologis juga BCA beli harga sekarang ketinggian lah, santai, mending turun dulu gitu loh. Gitu. Jadi ya